Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang psikologi politik. Psikologi politik itu bahas apa sih sebenarnya? Pertanyaan ini biasanya sering diajukan saat ada yang tahu bahwa saya mengajar psikologi politik. Karena itu, di kesempatan kali ini, saya ingin coba untuk menjelaskan tentang psikologi politik dengan hanya 5 slide. Jadi, psikologi politik itu sebenarnya bahas apa sih? Yang dibahas di psikologi politik itu sebenarnya adalah perilaku politik seseorang. Kenapa perilaku politiknya begitu? Akan seperti apa kira-kira nanti perilaku politiknya? Apa yang sekiranya dibutuhkan untuk mengarahkan perilaku politiknya ke arah tertentu? Jadi, psikologi politik itu sebenarnya adalah ilmu yang membahas tentang faktor-faktor psikologis apa aja yang dibutuhkan untuk menjelaskan perilaku politik yang sudah terjadi. Faktor-faktor psikologis apa aja yang dibutuhkan untuk memprediksi perilaku politik yang belum terjadi. Faktor-faktor psikologis apa aja yang dibutuhkan untuk mengarahkan perilaku politik ke arah tertentu. Nah, pertanyaannya kenapa itu mesti dipelajari? Karena perilaku politik itu nggak selalu rasional, nggak selalu mudah untuk ditebak. Satu tambah satu belum tentu dua kalau di politik. Kita mungkin menduga bahwa dia perilakunya akan B. Tapi ternyata kok perilakunya bisa A. Nggak selalu rasional. Dan kita akan keliru dalam menjelaskan, memprediksi, atau mengarahkan perilaku manusia kalau kita nggak mengerti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku politik seseorang. Itu kenapa kita perlu mempelajari tentang psikologi politik, supaya kita bisa menjelaskan, memprediksi, dan mengarahkan perilaku politik seseorang yang nggak selalu rasional. Jadi apa yang dibutuhkan untuk bisa menjelaskan, memprediksi, ataupun mengarahkan perilaku politik seseorang? Setidaknya kita butuh memahami 6 hal terlebih dahulu. Untuk bisa memahami perilaku politik seseorang, menjelaskannya, memprediksinya, atau mengarahkannya, kita perlu paham afeksinya orang itu, suasana kebatinannya pada saat bikin keputusan, pada saat melakukan perilaku politiknya. Apa suasana kebatinannya saat itu? Apa yang dia rasakan? Mood-nya seperti apa? Dia lebih merasa cocok, lebih merasa nyaman untuk melakukan perilaku yang seperti apa, perilaku seperti apa yang dia nggak nyaman untuk lakukan. Afeksinya, suasana kebatinannya perlu kita pahami. Dan kita perlu juga pahami kognisinya. Apa yang dia pikirkan saat itu, pikiran apa yang terlintas di pikirannya pada saat itu. Bagaimana cara dia berpikir. Nah, itu kita butuhkan untuk bisa memahami perilakunya dengan baik. Tanpa memahami suasana kebatinan dan pikiran yang ada di pikiran pada saat itu, kita akan sulit untuk bisa memahami perilakunya. Kita mungkin akan salah keliru dalam menjelaskan perilakunya, kita mungkin akan keliru untuk memprediksi perilaku yang akan dia lakukan, dan kita juga mungkin akan keliru dan gagal mengarahkan perilaku politiknya ke arah yang mestinya dituju. Nah, jadi afeksi dan kognisi itu penting untuk dipahami bila kita ingin memahami perilaku politik seseorang. Dan afeksi serta kognisi itu akan sulit kita pahami kalau kita nggak memahami sikap yang dia pegang tentang perilaku politik tertentu. Kalau misalnya kita nggak paham tentang sikapnya, tentang perilaku politik tertentu, sikapnya tentang memilih calon A, sikapnya tentang memilih calon B, sikapnya tentang kebijakan politik A, sikapnya tentang kebijakan politik B, apakah dia setuju, apakah dia nggak setuju, apakah dia cenderung ingin melakukannya, apakah dia cenderung untuk tidak melakukannya. Memahami sikap itu akan bisa membantu kita untuk lebih memahami afeksi dan kognisinya pada saat melakukan perilaku politiknya. Jadi memahami sikap itu penting. Tidak saja untuk bisa memahami perilakunya orang itu, perilaku politiknya, tapi juga untuk memahami afeksinya dan untuk memahami kognisinya. Lalu tiga hal lain yang perlu kita pahami selain sikap, afeksi, dan kognisi seseorang adalah nilai yang dia pegang teguh, identitas yang dia punya pada saat itu, dan kepribadian yang dimiliki oleh dirinya. Ini penting bagi kita untuk bisa memahami perilaku politik seseorang. Kenapa? Karena nilai seseorang itu akan dapat mempengaruhi sikap orang itu tentang perilaku politik tertentu. Jadi apakah dia akan suka atau enggak dengan perilaku politik tertentu? Apakah dia akan setuju apa enggak dengan perilaku politik tertentu? Apakah dia cenderung em, akan melakukan perilaku politik tertentu atau tidak, itu bergantung pada nilai yang dia pegang. Kalau dia merasa itu hal yang nggak baik untuk dilakukan, maka mungkin dia cenderung untuk tidak melakukan. Dan pada saat itu perilakunya adalah nggak lakukan aja, kan begitu.
Identitas itu juga penting untuk kita pahami. Identitas apa yang dia sandang pada saat itu? Identitas apa yang dia sadari pada saat itu? Karena walaupun kita orang yang sama, tapi di waktu yang berbeda, kita bisa punya identitas yang berbeda. Misal ketika di rumah, identitas kita adalah seorang anak, dan ketika di kampus, identitas kita adalah mahasiswa. Perilaku kita bisa berbeda, bergantung pada identitas yang kita sandang pada saat itu. Jadi memahami identitas seseorang pada saat dia melakukan perilaku politiknya, sangat dibutuhkan untuk bisa memahami perilaku politiknya. Dan kira-kira untuk bisa memprediksi perilaku politik apa yang akan dilakukan oleh orang itu. Dan kepribadian itu perlu kita pahami juga, kepribadian orang itu, untuk bisa memahami apa yang akan dia lakukan dan kenapa dia melakukan perilakunya. Bayangkan seseorang yang punya kepribadian yang transparan. Dia cenderung untuk bilang apapun yang dia pikirkan tanpa disensor-sensor sedikit pun. Nah, bayangkan apakah orang seperti itu akan mudah untuk merahasiakan sesuatu di depan orang banyak? Sulit sekali. Kenapa? Karena kepribadiannya nggak gitu. Nah, dengan memahami kepribadian, identitas, dan nilai seseorang, kita akan bisa memahami sikapnya dengan lebih baik dan bisa memprediksi sikapnya dengan lebih baik. Dan dengan memahami sikapnya, maka kita akan bisa memahami, menjelaskan, dan memprediksi kognisi serta afeksinya dengan lebih baik. Dan memahami keenam itu akan membantu kita untuk bisa menjelaskan perilaku politiknya, memprediksi perilaku politiknya, dan mengarahkan perilaku politik seseorang dengan lebih baik. Nah, pertanyaannya, apakah memahami ini cukup? Enggak, karena ternyata psikologi politik bukan tentang individu saja. Jadi perilaku politik seseorang tidak pernah hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh hal yang sama pada in-groupnya dan out-groupnya. Jadi untuk bisa memahami perilaku politik seseorang, nggak cukup kita memahami kognisinya orang itu, afeksinya orang itu, lalu sikapnya orang itu, nilainya, identitasnya, dan kepribadiannya. Kita juga perlu memahami in-groupnya, kelompok di mana tempat dia bernaung. Dia kelompoknya siapa. Nah, kelompoknya itu mesti punya group think. Artinya eh, pemikiran-pemikiran yang selaras dimiliki oleh semua orang di grup itu. Pemikiran yang disepakati oleh semua orang di grup itu. Dan setiap grup itu biasanya punya suasana kebatinan tertentu. Nah, kadang-kadang ketika kalah tim sepak bola misalnya walaupun ini bukan politik ya, tapi ketika kalah dan ketika menang, suasana politik kelompok bisa berbeda. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa berbeda suasana kebatinan, berbeda perilaku politiknya. Berbeda suasana kebatinan kelompoknya, berbeda juga perilaku politik seseorang. Dan nggak hanya suasana kebatinan dan group think atau pola pikir yang ada di kelompok, yang juga berpengaruh adalah sikap kelompok itu terhadap perilaku politik tertentu. Kalau kelompoknya nggak setuju tentang perilaku politik tertentu, maka individu akan cenderung mempertimbangkan kembali untuk melakukan perilaku politik itu. Nah, jadi sangat besar pengaruh in-group terhadap perilaku politik seseorang. Dan jangan salah, kelompok juga punya identitas yang mereka sandang, juga punya kepribadian karakteristik kelompok, dan juga punya nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok itu. Nah, nilai-nilai kepribadian dan identitas yang disandang itu sangat yang disandang oleh kelompok itu sangat besar pengaruhnya terhadap individu yang terafiliasi dengan kelompok itu. Dan nggak hanya in grupnya, nggak hanya kelompoknya, out grupnya, kelompok di luarnya, itu juga berpengaruh. Siapa kelompok-kelompok yang ada di luar kelompoknya, group think apa, pemikiran apa yang ada di kelompok-kelompok itu, lalu suasana kebatinan kelompok-kelompok itu seperti apa, sikap mereka, lalu nilai-nilai yang mereka pegang oleh kelompok-kelompok di luar kelompok kita, lalu identitas yang mereka sandang, dan kepribadian karakteristik kelompoknya seperti apa. Jadi tiga ini, memahami ketiganya, memahami individu, memahami in grupnya, dan memahami out grupnya, itu dibutuhkan untuk bisa menjelaskan, memprediksi, ataupun mengarahkan perilaku politik seseorang. Jadi nggak pernah cukup kita hanya memahami individunya saja, kita perlu memahami kelompoknya, dan kita perlu memahami kelompok-kelompok yang ada di luar kelompoknya. Jadi psikologi politik itu sebenarnya dapat apa kalau kita belajar psikologi politik? Psikologi politik kalau kita nggak belajar, maka kita akan sulit untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengarahkan perilaku politik seseorang.
tanpa memahami orang itu in grupnya dan out grupnya. Dengan memahami psikologi politik, kita akan bisa tahu apa yang perlu kita gali untuk bisa menjelaskan, memprediksi, dan mengarahkan perilaku politik seseorang. Itu yang akan bisa kita dapatkan kalau kita belajar psikologi politik. Tanpa mempelajari psikologi politik, kita akan bingung apa yang kita butuhkan untuk cari informasinya bila kita kesulitan untuk menjelaskan, memprediksi, ataupun mengarahkan perilaku politik seseorang di situasi politik tertentu. Mungkin itu yang kita bahas pada kali ini. Psikologi politik bahas apa? Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian yang sedang belajar psikologi politik untuk bisa memahaminya dengan lebih baik. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya.